Shalom, inilah tantangan Elia tahun 2022, sesi ketiga. Presentasi ini dan video semua sesi tersedia dengan gratis bagi hamba-hamba Tuhan. Email saja elijah003@gmail.com. Sekali lagi email saya elijah003@gmail.com. Mari kita mulai sesi ketiga. Saya akan mengajar tentang otoritas atau karunia. Yang mana yang kita ajar, nanti kita lihat ya. Dan ini yang kedua, sesi tema yang kedua, kenapa kita sering gagal menyembuhkan orang sakit. Itu menurut pengalaman, memang kita pernah menuangkan melayani orang sakit, tapi biasanya gagal. Ya. Kenapa ya? Nah, nanti. Tujuannya otoritas dan tenaga sangat berbeda dengan tujuannya karunia kesembuhan. Berbeda, tidak sama. Lukas 9 ayat yang pertama, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa, yaitu sama dengan otoritas kepada mereka, untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Sebetulnya menurut bahasa aslinya, iaitu bahasa asli, itu untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, itu maksudnya Yesus berikan kepada mereka tenaga dan kuasa ini, supaya mereka boleh diutus memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum pernah dengar Injil. Dan untuk menyembuhkan orang, bukan mendoakan orang, tapi mereka diutus untuk menyembuhkan orang dengan menjalankan tenaga dan kuasa yang baru Yesus percayakan kepada mereka. Sebaliknya, kalau karunia kesembuhan, pada umumnya adalah untuk membangun tubuh Kristus. Ini sesuai dengan 1 Korintus 12, di mana Rasul Paulus berkata, Tuhan memberikan kepada tubuhnya karunia-karunia untuk membangun tubuhnya, untuk melayani satu kepada yang lain. Tapi kalau fungsinya tenaga dan kuasa itu untuk luar gereja, untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Yesus. Ya. Jadi pada umumnya karunia-karunia kesembuhan adalah untuk di dalam tubuh Kristus. Tapi tenaga dan kuasa itu adalah untuk di luar tubuh Kristus. Itu begitu ya. Sebentar ya. Sebentar. Okey. Nah, terus. Jadi, apakah tujuan utama otoritas dan tenaga kesembuhannya? Apakah tujuan utama daripada mereka? Tujuannya adalah mengadakan mujizat sebagai bukti kepada orang-orang yang belum percaya. Sebagai bukti kepada orang yang belum percaya bahawa Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat seluruh dunia, satu-satunya jalan kepada Bapa. Jadi tujuan daripada otoritas dan tenaga kesembuhan adalah memberi bukti kepada yang belum percaya. Dan setelah mereka menyaksikan bukti itu, bukti yang tidak terbantah, banyak di antara mereka akan bertobat dan percaya kepada Yesus. Jadi tujuan utama daripada otoritas tenaga kesembuhan adalah untuk penginjilan. Namun demikian, ada tumpang tindih antara otoritas dan tenaga dan karunia kesembuhan dari Roh Kudus. Maksudnya begini ya. Maksudnya otoritas dan tenaga juga bisa dipakai untuk melayani kesembuhan bagi orang percaya. Bisa. Dan karunia kesembuhan kadang-kala bisa dipakai melayani kesembuhan dalam konteksnya penginjilan juga kepada orang yang belum percaya. Jadi ada tumpang tindih antara kedua-duanya. Otoritas dan tenaga kesembuhan merupakan senjata yang dipakai untuk memusnahkan musuh kami dalam konteksnya penginjilan.
Yaitu musuhnya itu adalah sakit penyakit dan keadaan kerasukan setan-setan. Nah, itulah musuh kami dalam konteks penginjilan. Dan kedua akibat itu adalah akibat dari dosa manusia. Manusia bisa menderita dari sakit penyakit dan kerasukan setan-setan karena dosa kita. Mereka adalah akibat dosa kita. Nah, begini. Yang sanggup menghapuskan kedua akibat ini, yaitu yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit dan melepaskan orang yang kerasukan setan-setan, yang sanggup menghapuskan kedua akibat itu, yaitu Tuhan Yesus, adalah yang berkuasa mengampuni dosa kami. Ya. Kenapa kita bisa menderita dari sakit penyakit, dari setan-setan? Kenapa? Karena itu akibat dari dosa kita. Kalau manusia tidak pernah berdosa, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kerasukan setan-setan, bahkan tidak ada kematian kalau manusia tidak pernah berdosa. Tapi karena kami sebagai keturunan Adam dan Hawa, kami berdosa, ya kami menderita dari akibatnya, yaitu sakit penyakit dan keadaan kerasukan setan-setan. Tapi Yesus dengan menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dalam namanya, yaitu itulah bukti bahwa Yesus juga berkuasa mengampuni dosa-dosa kami dan memberikan hidup yang kekal kepada kami. Jadi yang berkuasa mengusir setan, yang berkuasa menyembuhkan orang sakit, nama itu juga berkuasa mengampuni dosa kami. Jadi begini, otoritas itu lebih dasar daripada tenaga kesembuhan. Pada mulanya, Allah berfirman, jadilah terang. Jadi, Allah menjalankan otoritas dengan mengeluarkan perintah, jadilah terang, supaya terang itu jadi dan alam semesta diciptakan. Jadi begini, Allah menciptakan alam semesta dengan menjalankan otoritasnya. Dia keluar perintah, jadilah terang. Jadi otoritas itu dasar dan penting sekali. Makanya, kita sebagai pekerja-pekerja Allah harus mengerti ciri-ciri otoritas supaya bisa menjalankannya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan, terutamanya waktu memberitakan Injil kepada yang belum percaya. Jadi saudara, memang pada waktu kita mempraktekkan otoritas ini, ya itu untuk orang yang sudah percaya. Ya, maklumlah. Tapi sebetulnya maksud utama ialah supaya menjangkau orang-orang yang belum percaya. Jadi nanti saudara sudah dilatih dengan baik. Saudara harus memberitakan Injil kepada orang percaya, harus menyembuhkan orang sakit, membuktikan kepada mereka bahwa Yesus itu, Isa itu satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga, dengan menjalankan mujizat, menyembuhkan orang sakit, usir setan. Ya. Jadi saudara, pelatihan ini bukan hanya untuk kita belajar bagaimana menyembuhkan saudara-saudari kami yang menderita penyakit, bukan hanya itu saja, tapi jauh melebihi itu, yaitu menjangkau orang-orang yang belum percaya di Indonesia, dan dengan demikian kita akan menggenapi amanat agung pada hari-hari terakhir ini. Apa saja yang di bawah otoritas kita harus dan akan menaati perintah kita. Saya ulangi, apa saja yang di bawah otoritas kita, otoritasmu harus dan akan menaati perintah kita. Itu definisi. Itu artinya daripada otoritas. Itu maknanya daripada otoritas. Apa saja yang di bawah otoritas kita harus tunduk kepada perintah kita. Kalau bawahan kita tidak mau taat, misalnya anjing kita, dia bawahan kita, kita perintahkan dia duduk. Bagaimana kalau dia nggak mau duduk? Dia nakal. Kita memaksa dia sampai dia duduk. Dipaksa, ditekan sampai dia tunduk, sampai dia duduk.
kita memaksa mereka sampai mereka taat. Sama seperti kita boleh memaksa anjing kita duduk. Demikian juga kita memaksa setan-setan sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Dipaksa, diperintahkan, dihardik, dipentak sampai mereka tunduk, sampai mereka keluar dan orang itu sembuh. Habis itu, dia percaya kepada Yesus. Jadi tugas pelatihan tantangan Elia ini adalah mengajar murid-murid Tuhan bagaimana melayani kesembuhan dalam rangka penginjilan kepada yang belum percaya. Saya harap itu jelas. Jadi jangan hanya pakai otoritas ini untuk melayani sesama anak Tuhan saja. Ya, mula-mula boleh, tapi nanti kemudian hari kita harus keluar, memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, menyembuhkan yang sakit di antara mereka sebagai bukti yang tidak terbantah bahwa Isa itu satu-satunya jalan kepada Bapa kami, Allah yang sebenarnya yang menciptakan alam semesta pada mulanya. Itulah konteks yang sama dengan konteksnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya di keempat Injil. Jadi waktu Tuhan Yesus datang beserta murid-muridnya, tugas mereka bukan melayani orang percaya. Pada waktu itu belum ada orang percaya. Tetapi tugas mereka membuktikan ke dunia bahwa Yesus itu Mesias dengan menjalankan mujizat-mujizat yang dahsyat. Saya harap itu jelas, saudara-saudari. Jadi pada waktu kita mengabarkan Injil kepada orang belum percaya, kita harus melayani orang sakit dan yang dirasuki setan dengan cara yang persis sama dengan cara yang dipakai Tuhan Yesus dan murid-muridnya di Injil dan di kisah rasul-rasul. Pakai cara yang sama. Nggak boleh pakai cara tradisi kita lagi, tapi harus pakai cara yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya pakai di Injil dan di kisah rasul-rasul. Yohanes 14:12, Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu janji Yesus, saudara. Janji Yesus yang pada zaman terakhir ini lagi digenapkan. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari, dengan jelas Alkitab mengajar bahwa Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya otoritas dan tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan pada waktu mereka diutus memberitakan Injil kepada yang belum pernah dengar. Lukas 9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Bukan mendoakan orang sakit, saudara, tapi menyembuhkan penyakit-penyakit dengan ilahi. Ayat kedua, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Bukan mendoakan orang, menyembuhkan orang sampai mereka sembuh secara ajaib. Sampai hati mereka terbuka untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di keempat Injil, Tuhan Yesus tidak pernah perintahkan murid-muridnya mendoakan orang sakit. Tidak pernah, saudara. Di keempat Injil, Tuhan tidak pernah Yesus berkata kepada murid-muridnya, ayo doakan orang sakit. Tidak ada, saudara. Sebaliknya, Tuhan Yesus berkali-kali perintahkan mereka menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan yang dipercayakannya kepada mereka. Nah, kenapa murid-murid Tuhan pada zaman ini lebih suka mendoakan orang sakit? Kenapa kita biasanya lebih suka mendoakan orang sakit daripada menyembuhkan orang sakit? Kenapa, saudara? Nah, begini, apakah bedanya
antara berdoa untuk orang sakit atau mendoakan orang sakit dan menyembuhkan orang sakit sama seperti Yesus lakukan dan perintahkan. Apa bedanya di antara kedua-dua ini, saudara? Apa bedanya? Begini, yang mana risikonya lebih berat? Mendoakan orang sakit di depan orang luar, yaitu sembuh tidak sembuh urusan Tuhan. Itu artinya mendoakan orang sakit, saudara. Pokoknya aku doa saja, sembuh nggak sembuh, wah itu urusan Tuhan, ya. Itu namanya mendoakan orang sakit, ya. Atau menyembuhkan orang sakit sebagaimana Yesus lakukan dan perintahkan. Yang mana risikonya lebih berat, saudara? Mendoakan orang sakit atau menyembuhkan orang sakit? Yang mana risikonya lebih berat? Jelas. Kita lebih suka mendoakan orang sakit daripada menyembuhkan orang sakit. Kenapa, saudara? Karena kalau sesudah didoakan orang itu masih sakit, kita bilang aja, wah itu urusan Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Bukan salah saya, salah Tuhan. Tuhan nggak mau, itu urusan Tuhan. Jadi enak aja ya mendoakan orang sakit. Enak aja. Enak aja. Sembuh nggak sembuh bukan urusan kita, urusan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah perintahkan kita mendoakan orang sakit, saudara. Tidak pernah. Apalagi dalam rangka penginjilan. Jelas sekali. Kita diperintahkan menyembuhkan orang sakit. Memang risikonya lebih berat ya kalau kita berusaha menyembuhkan orang sakit. Setelah diperintahkan dalam nama Yesus sembuh, ya bagaimana kalau tidak sembuh? Kita malu kan? Jadi risikonya menyembuhkan orang sakit memang lebih berat daripada mendoakan orang sakit. Ya. Tapi begini, kita diperintahkan oleh Tuhan menyembuhkan orang sakit. Jadi siapa mau bertobat? Bertobat dari tidak menaati perintah Tuhan. Siapa sekarang mau belajar menyembuhkan orang sakit sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan kepada murid-muridnya? Siapa mau? Murid Tuhan yang sebenarnya akan bertobat tidak menaati perintah Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Murid Tuhan yang sebenarnya akan bertobat. Siapa di sini yang mendengar pengajaran ini adalah murid Yesus yang sebenarnya dan akan bertobat pada saat ini bertobat. Tuhan, maafkanlah aku. Sampai hari ini saya tidak pernah menyembuhkan orang sakit sebagaimana engkau perintahkan murid-muridmu. Maaf Tuhan, ampunilah. Sekarang saya mau belajar bagaimana menyembuhkan orang sakit sebagaimana engkau perintahkan di dalam firman-Mu. Lukas 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka, yaitu ke-12 murid, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Bukan mendoakan orang sakit di segala tempat, melainkan menyembuhkan orang sakit, menjalankan mujizat-mujizat kesemuan ilahi di segala tempat. Jadi pemberitaan Injil seharusnya disertai dengan penyembuhan orang sakit. Kenapa? Karena mujizat penyembuhan membuka hati orang belum percaya dan membawa mereka bertobat. Pada waktu saudara sepupu kami yang beragama Islam mengalami atau menyaksikan mujizat yang tidak pernah mereka menyaksikan, hati mereka terbuka. Terima Isa sebagai, bukan sebagai Nabi saja, tapi sebagai Mesias. Isa Al-Masih. Nah, apakah hari ini murid-murid Yesus masih menjalankan ayat 6? Ayat 6 di atas berkata, ke-12 murid ini, mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Apakah hari ini murid-murid Yesus masih menjalankan itu? Masih mengelilingi segala desa di Indonesia sambil memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Apakah masih mereka begitu, saudara? Tidak, jelas tidak, saudara. Kenapa sampai hari ini
di antara hamba-hamba Tuhan di Indonesia, tidak ada lagi yang mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Kenapa hari ini tidak ada lagi, saudara? Ini yang dilakukan oleh murid-murid Yesus dulu di Injil. Kenapa hari ini tidak ada lagi? Kenapa tidak ada lagi yang berani menaati perintahnya? Kenapa, saudara? Pada saat ini, kita harus bertobat dari ketidaktaatan kami dan belajar menyembuhkan orang sakit. Hari ini tidak ada lagi yang berani menaati perintahnya karena tidak diajar menyembuhkan orang sakit sebagaimana Yesus lakukan. Tidak diajar lagi, saudara. Yang diajarkan tradisi kita. Nah, bagaimana dengan para murid biasa yang tidak termasuk para rasul? Tadi Lukas 9 tadi, yang diberikan tenaga dan otoritas itu adalah murid-murid. Ke-12 murid-murid itu. Nah, bagaimana kalau kita yang tidak termasuk rasul-rasul, yang termasuk murid yang biasa? Bagaimana dengan kita, saudara? Begini, Lukas 10 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain yang tidak termasuk rasul-rasul, saudara. Lalu mengutus mereka berdoa-doa mendahaluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Nah, apakah Yesus juga memberikan kepada ke-7 murid ini yang bukan rasul-rasul? Apakah Tuhan juga memberikan kepada mereka otoritas dan tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan? Marilah kita lihat apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka ini, yaitu yang bukan rasul-rasul untuk melakukan setelah mereka diutus. Mari. Lukas 10 ayat 9. Ini yang diperintahkan kepada ke-70 murid itu yang diutus. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Bukan mendoakan orang-orang sakit yang ada di situ, tapi sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, saudara, kalau Tuhan tidak berikan kepada mereka otoritas dan tenaga itu, jadi pasti dia perintahkan mereka doakan orang sakit saja, ya. Tapi Tuhan perintahkan mereka sembuhkanlah orang-orang sakit di situ. Artinya Tuhan perintahkan mereka menjalankan mukjizat-mukjizat di tengah-tengah orang sakit di situ. Artinya dia juga sudah memberikan kepada ke-70 murid otoritas dan tenaga ilahi untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi otoritas untuk menyembuhkan juga diberi kepada ke-70 murid yang tidak termasuk rasul-rasul, tapi termasuk murid yang biasa seperti saudara dan saya. Pada waktu mereka diutus memberitakan Injil, mereka diberikan otoritas dan tenaga kesembuhan itu. Jadi begini, setiap murid yang diutus sebagai saksi Yesus diberi otoritas dan tenaga ini. Otoritas dan tenaga ilahi ini untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir segala setan-setan. Diberi kepada setiap murid yang diutus sebagai saksi Yesus. Kita semua diutus sebagai saksi untuk Yesus Kristus. Kita semua murid-murid Yesus adalah saksinya. Nah, begini, bagaimana kehendak Tuhan menyembuhkan orang sakit? Seringkali kalau kita dengar ada orang sakit, ada pertanyaan di hati kita. Oh, bagaimana kalau Tuhan tidak mau menyembuhkan dia? Bagaimana kalau kehendak Tuhan? Kalau Tuhan tidak mau, orang itu pasti enggak sembuh. Jadi bagaimana tentang kehendak Tuhan? Bagaimana, ya? Itu pertanyaan yang cocok sebetulnya. Bagaimana kehendak Tuhan menyembuhkan orang sakit? Begini. Saya ulangi Lukas 10 ayat 9. Ini perintah dari Tuhan, ya, kepada ke-70 murid.
Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ini yang diperintahkan oleh Tuhan kepada ketujuh murid-Nya. Nah, pertanyaan, apakah kehendak Tuhan supaya saudara memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya? Jelas ya. Jelas ya. Karena Tuhan perintahkan kita memberitakan kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Kita diperintahkan. Katakan kepada orang belum percaya, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi jelas kehendak Tuhan adalah saudara memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya. Ya, itu kan jelas sekali. Ya. Nah, begini. Tentang menyembuhkan orang-orang sakit. Lukas 10 ayat 9 berkata, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Yesus perintahkan murid-muridnya menyembuhkan orang-orang sakit di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi begini, apakah kehendak Tuhan supaya orang-orang sakit disembuhkan pada waktu kerajaan Allah diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya? Ya atau tidak? Jelas, ya. Karena Tuhan pada ayat ini, dia perintahkan murid-muridnya menyembuhkan orang sakit pada waktu memberitakan kerajaan Allah kepada mereka. Jadi, kehendak Tuhan ialah orang-orang sakit disembuhkan pada waktu kerajaan Allah diberitakan kepada mereka. Jelas, jelas, jelas. Apakah kehendak Tuhan supaya saudara-saudari menyembuhkan orang sakit pada waktu saudara-saudari memberitakan kerajaan Allah kepada mereka? Ya atau tidak? Jelas ya dan ya. Jadi dalam rangka penginjilan pada waktu memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya, jangan bingung tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu jelas. Sembuhkanlah mereka. Amin. Jadi kehendak Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit dalam konteks penginjilan adalah ya. Bahkan kita diperintahkan. Bukan cuma kehendak Tuhan ialah mereka sembuh, tapi kita diperintahkan menyembuhkan mereka. Jadi begini, tidak boleh bimbang tentang kehendak Tuhan dalam penginjilan. Jangan bimbang. Dalam penginjilan, orang sakit harus disembuhkan. Membawa orang percaya kepada Yesus, kepada Isa. Amin, saudara-saudari? Jelas ya? Otoritas dan tenaga diberikan juga kepada ke-70 murid yang bukan rasul-rasul pada waktu mereka diutus memberitakan kerajaan Allah. Kita diperintahkan, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Jadi perintah ini tidak bergantung kepada bimbingan Roh Kudus. Tidak, saudara. Melainkan kepada konteksnya penginjilan. Dalam konteksnya penginjilan, tidak perlu bimbingan Roh Kudus, saudara. Sudah ada perintah daripada Tuhan. Sembuhkanlah mereka. Kalau sudah diperintahkan oleh Tuhan, tidak perlu lagi bimbingan dari Roh Kudus, saudara. Nah, kalau Roh Kudus membimbing kita untuk menyembuhkan orang sakit, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Amin, saudara. Haleluya. Sebaliknya, karunia kesembuhan dari Roh Kudus biasanya bergantung kepada pekerjaan dan bimbingan Roh Kudus. Itu fungsinya karunia kesembuhan. Misalnya, kata-kata pengetahuan tentang penyakit yang diderita oleh orang yang hadir akan diberi oleh Roh Kudus saja. Itu namanya kata-kata pengetahuan, saudara. Sebaliknya, otoritas dan tenaga kesembuhan untuk menguasai sakit penyakit dan setan-setan diberikan kepada siapa saja yang diutus Tuhan memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya. Dan kita semua diutus. Kita yang lahir baru, kita murid-murid Yesus, semua diutus memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya.
Jadi setiap murid Yesus diutus untuk memberitakan Injil. Setiap murid Yesus sudah diberikan otoritas dan tenaga ilahi untuk usir setan dan menyembuhkan orang sakit. Asal saudara mau, saudara bisa menyembuhkan orang sakit, terutamanya dalam penginjilan. Terserah saudara, terserah saudara. Asal saudara mau, kamu bisa menyembuhkan orang sakit, usir setan dalam konteksnya penginjilan. Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu, Tuhan. Wah, haleluya. Jadi ke-70 murid ini yang bukan rasul-rasul juga diberi otoritas menguasai setan-setan, saudara. Nah, menurut Lukas 10 ayat 9 tadi, sebelum kita memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya, baiklah kita menyembuhkan orang sakit dulu. Kenapa? Karena mujizat kesembuhan ilahi yang belum pernah mereka saksikan dari dewi atau kepercayaan atau ilmu mereka akan membuka hati mereka percaya kepada Yesus. Itu sangat masuk di akal. Amin, saudara-saudari. Kalau mereka sudah dengar, sudah menyaksikan mujizat-mujizat yang dahsyat sekali. Jadi hati mereka sekarang terbuka untuk mendengar dan menerima Injil. Amin, saudara. Sangat masuk di akal. Amin. Jadi saudara harus berani menyembuhkan orang sakit. Usir setan. Bahkan sebelum memberitakan Injil. Nah, ini saya ingin sampaikan laporan dari pelatihan murid-murid di India yang diutus kepada daerah belum terjangkau. Ini kami terima dari koordinator India kami, Pendeta Subodh Jena. Ini laporannya. Kami berpisah menjadi 3 kelompok. Satu kelompok betul-betul berhasil. Kami mulai melayani di suatu rumah. Orang-orang mulai datang satu demi satu untuk disembuhkan. Ini Injil belum dikabarkan, saudara. Kabarnya, kalau mau disembuhkan, ayo datanglah. Itu kabarnya saja. Dalam waktu 20 menit, mayoritas penduduk desa berkumpul di rumah itu sekitar 90 orang. Ini pada waktu pelatihan, saudara-saudari. Banyak orang sakit disembuhkan sewaktu kami menumpangkan tangan atas mereka dalam nama Yesus atau nama Isa. Banyak disembuhkan. Saya mengambil kesempatan untuk memberitakan Injil kepada penduduk desa itu. Mereka mengakui bahawa mereka belum pernah mendengar hal semacam itu dan tidak pernah menyaksikan mujizat seperti itu. Saya bertanya berapa banyak yang ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan Isa dan menerima Dia. Yang mengejutkan kami, hampir semua mengangkat tangan untuk menerima Isa. Itu adalah pengalaman yang luar biasa dengan para murid tantangan Elia pada waktu pelatihan. Ini cuma pelatihan saja, saudara-saudari. Setelah ke-7 murid-murid ini dilatih dengan baik, masing-masing dari mereka dikirim ke daerah yang belum terjangkau, di mana mereka sekarang menyembuhkan yang sakit dan memberitakan kerajaan Allah menurut Lukas 10 ayat 9. Nah, sekarang saya sampaikan laporan dari murid-murid yang sudah dilatih, yang sudah diutus ke daerah yang belum dijangkau. Ini laporan dari salah seorang pekerja kami. Seorang gadis umur 10 tahun telah menderita gagal ginjal yang parah. Karena dokternya kira tidak ada harapan lagi, dia tidak mau menemui dia, pasti dia akan mati. Penglihatannya sudah terpengaruh dan dia sudah buta. Ini akibat dari gagal ginjal yang parah. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah yang hidup.
Allah yang hidup, dia pakai mereka yang punya iman yang memindahkan gunung untuk menjalankan yang mustahil. Murid kami yang terlatih pergi ke rumah gadis itu dan meminta kesempatan untuk melayani dia dalam nama Isa Al-Masih. Seperti Elias di Gunung Karmel, dia mengeluarkan tantangan. Dalam seminggu setelah dilayani, gadis itu benar-benar sembuh dan kembali normal. Setelah itu, sebagian besar orang di desa itu menjadi percaya kepada Tuhan kita, Isa. Puji Tuhan. Seorang gadis yang kerasukan roh iblis telah dikurung di kamar oleh keluarganya. Ini sangat berat, saudara. Sudah dikurung di kamarnya. Dia sering merobek pakaiannya. Ketika pekerja kami mendengar tentang kondisinya, mereka pergi dan melayani dia dalam nama Isa. Ketika mereka menghardik roh itu, gadis itu jatuh dan mulai berguling-guling di tanah. Puji Tuhan, dia dibebaskan dari roh iblis itu. Seorang wanita yang lebih tua telah diserang oleh roh iblis. Meskipun dia dan keluarganya beragama Hindu, mereka memanggil bantuan pekerja kami karena sudah jalan buntu, saudara. Sudah coba semua yang lain, gagal semua. Jadi mau nggak mau, mereka panggil pekerja kami. Ketika dia tiba, dia menemukan suami wanita itu juga diserang oleh roh. Saat dia menegur roh najis itu dengan otoritas, suami dan istri mulai tertawa dan berkata kepadanya, "Siapakah kamu yang datang ke sini untuk mengusir kami? Kami tidak akan meninggalkan tempat ini." Oh, itu setan mulai berbicara. Tetapi selama beberapa menit, pekerja terlatih kami terus menegur roh dengan otoritas Tuhan. Setan itu akhirnya meninggalkan suami dan istrinya. Mereka berdua menangis dan membuang semua foto Hindu yang mereka miliki di rumah dan menerima Isa. Sejak tahun 2018, laporan-laporan seperti ini yang kami terima dari India berjumlah ribu-ribuan, saudara. Ribu-ribuan. Sesudah terjadi mujizat dahsyat untuk orang sakit, keluarganya seringkali mau ada gereja rumah dimulai di rumahnya. Kenapa? Mereka tidak mau penyakit atau setan itu balik kembali. Jadi minta supaya hamba Tuhan itu datang kembali. Dengan demikian, sejak tahun 2018 ada jauh lebih dari 1,000 gereja rumah ditanam di India saja. Apakah panen ini bisa terjadi di Indonesia juga? Bisa tidak? Saudara-saudari di Indonesia, bisa tidak panen ini terjadi di Indonesia juga? Bisa. Tapi ini tergantung kalian, saudara-saudari. Mau tidak mau, berani tidak berani. Tetapi harus ada murid-murid yang terlatih menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan sebagaimana Yesus lakukan. Harus berani, saudara. Harus berani. Dan kalau sesudah dilatih dengan baik, saudara akan berani sekali melakukan apa yang murid-murid kami di India, pekerja-pekerja yang di India sudah melakukan selama tahun 2018. Kalian, murid-murid di Indonesia, akan berbuat yang sama. Amin. Amin. Kalian harus berani masuk kampung yang belum terjangkau dan menyembuhkan orang sakit dulu sesuai dengan Lukas 10 ayat 9. Dan sesudah dilatih dengan baik, kalian akan berani sekali. Seperti pekerja-pekerja kami di India juga, demikianlah kalian di Indonesia. Setelah mujizat terjadi, mereka kabarkan Injil. Kalian kabarkan Injil. Sesudah mujizat terjadi, orang sakit disembuhkan, orang kerasukan setan dibebaskan, kalian kabarkan Injil
Dan banyak orang Indonesia akan bertobat percaya kepada Isa. Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Setelah orang sakit disembuhkan dengan ajaib, itulah bukti yang jelas bagi orang yang belum percaya bahawa kerajaan Allah satu-satunya yang benar sudah dekat sekali dan hampir sampai. Tetapi kenapa kita sering gagal menyembuhkan orang sakit, saudara? Kenapa? Ini pengalaman kita semua. Kita semua pernah coba menyembuhkan orang sakit, tapi biasanya gagal. Kenapa? Mari. Jadi setiap murid sudah diberikan otoritas dan tenaga kesembuhan untuk dipakai dalam rangka mengabarkan Injil kepada orang belum percaya. Jelas. Tetapi kenapa orang sakit biasanya atau sering tidak sembuh pada waktu kita melayani mereka dengan otoritas, dan kenapa? Kenapa biasanya tidak ada mukjizat? Di manakah salahnya? Nah, seringkali kita menyalahkan orang yang sakit. Kalau mereka tidak sembuh, kita menyalahkan mereka. Kita bilang, orang sakit itu kurang iman. Biasanya begini, kita suruh orang sakit itu mengklaim kesembuhannya oleh iman dulu. Nanti mereka lama-lama sembuh. Harus mengklaim dulu. Dan kalau mereka tidak sembuh, itu karena mereka kurang iman. Waktu mengklaim kesembuhannya, kurang iman. Ya, biasanya begitu. Tetapi pernahkah Tuhan Yesus suruh orang sakit mengklaim kesembuhannya saja, supaya kemudian hari mereka sembuh? Tidak pernah, saudara. Tidak pernah begitu. Tuhan Yesus selalu menyembuhkan orang sakit dengan nyata. Dan belum tentu oleh karena iman mereka saja. Belum tentu, saudara. Atau dengan mereka mengklaim kesembuhannya saja dulu. Tidak, saudara. Kita akan melihat bahawa Tuhan Yesus jauh lebih mementingkan iman murid-muridnya yang melakukan kesembuhan itu. Tuhan jauh lebih mementingkan iman-iman kita yang disuruh memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Jauh lebih mementingkan adalah murid-murid kita, saudara. Inilah hal yang penting sekali, yang tidak difahami dan tidak diabaikan pada masa kini, saudara. Inilah masalahnya. Iman kita, murid-muridnya. Bukan iman orang yang sakit, tapi iman kita yang belum difahami, yang diabaikan pada masa kini. Di Injil, Yesus tidak pernah menyalahkan orang sakit yang tidak sembuh akibat dari mereka kurang iman. Tidak pernah. Bahkan ada orang sakit yang tidak beriman yang sembuh. Saudara ingat, orang yang sakit di kolam Bethesda tidak beriman kepada Yesus, tapi dia tunggu kosongan air itu saja. Walaupun begitu, dia disembuhkan oleh Yesus. Mari, Yohanes 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahawa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai kencang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah, Tuhan Yesus perintahkan dia bangunlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan.
Jadi begini, bahkan orang ini tidak minta Yesus menyembuhkan dia. Tidak. Orang ini tidak punya iman kepada Yesus. Tidak. Walaupun demikian, Yesus menyembuhkan dia tanpa orang lumpuh ini beriman. Jelas, saudara? Nah, jadi sekarang, kita akan memiliki akibat dari kekurangan iman pada kita, murid-murid Tuhan. Bagaimana akibatnya daripada kurang iman pada kita, murid-murid Yesus? Pada waktu menyembuhkan orang sakit. Mari. Kenapa kita sering gagal menyembuhkan orang sakit? Itu karena kita belum dilatih menyembuhkan orang sakit sebagaimana Yesus melakukannya. Karena kita belum dilatih, saudara. Sebaliknya, pada waktu kita melayani orang sakit, kita pakai tradisi kita yang mencampurkan tindakan imamat, tindakan profetik, dan tindakan raja. Kita pakai tradisi kita. 2 minggu yang lalu pada sesi 1, saya sudah uraikan masalah ini, mencampurkan tindakan imamat, tindakan profetik, dan tindakan raja. Pada waktu kita melayani orang sakit, kita keluar perintah, kita pakai doa, nyanyi-nyanyi, kita keluar proklamasi, deklarasi, semua dicampur. Nah, itu tradisi kita. Nah, itu mengakibatkan kita gagal. Nah, kegagalan yang pertama, di antara tiga, mari kita menyelidiki kegagalan murid-murid Yesus yang pertama. Mereka gagal menyembuhkan anak yang sakit ayan pada Matius 17 ayat 14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Apakah ayah ini sangat kecewa murid-murid Yesus gagal menyembuhkan anaknya? Jelas, ya. Pada waktu mereka gagal, ayah ini sangat kecewa, terus dia lari mendapatkan Yesus. Dan dia melaporkan kepada Yesus bahawa murid-muridnya gagal menyembuhkan anaknya. Dia sangat kecewa, jelas. Bagaimanakah Yesus terhadap kegagalan murid-muridnya? Apa yang dikatakan Yesus setelah dengar mereka gagal menjalankan mujizat? Ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu, yaitu murid-muridku, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Nah, saudara, coba bayangkan kalau saudara gagal menjalankan mujizat dan gembala sidangmu membentakmu dengan kamu yang tidak percaya, yang sesat. Coba bayangkan, saudara. Apakah mungkin? Tidak mungkin, saudara. Nah, apakah Yesus mengharap dan juga menuntut murid-muridnya menyembuhkan anak itu dengan berhasil? Apakah dituntut? Bukan hanya diharap, tapi dituntut supaya mereka berhasil menyembuhkan anak itu? Jelas. Jadi waktu dia dengar mereka gagal, mereka dihardik, dibentak dengan keras sekali. Apakah Tuhan menuntut murid-muridnya pada masa kini? Yaitu kita semua juga menyembuhkan orang sakit pada waktu memberitakan Injil, ya atau tidak? Apakah kita juga dituntut oleh Tuhan menyembuhkan orang sakit dengan berhasil pada waktu memberitakan Injil? Jelas, ya, Tuhan tidak berubah.
kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tidak berubah. Yang diharapkan dari murid-murid dulu juga diharapkan dari murid-murid masa kini, yaitu saudara dan saya. Kita juga dituntut menyembuhkan orang sakit pada waktu memberitakan Injil. Bagaimanakah Tuhan dapat menuntut murid-muridnya melakukan mujizat itu? Bagaimana? Sampai mereka dibentak dengan begitu keras setelah mereka gagal menyembuhkan anak sakit itu. Bagaimana? Tradisi dan cara fikir kita pada masa kini sangat berbeda. Bagaimanakah kita dapat mengerti tuntutan dan reaksi Yesus yang tampaknya keterlaluan pada waktu murid-muridnya gagal menyembuhkan anak itu? Bagaimana kita dapat mengerti itu, saudara? Itu kan keterlaluan, kan? Dengan alasan apa Tuhan Yesus dapat menuntut murid-muridnya melakukan mujizat itu? Alasannya 3, saudara-saudari. Yang pertama, mereka adalah murid-muridnya dan sudah dilatih melakukan apa yang dia lakukan. Artinya, menyembuhkan orang sakit, usir setan-setan. Alasan yang kedua, dia sudah memberikan kepada mereka otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Otoritas dan tenaga ilahi itu sudah diberikan kepada mereka. Alasan ketiga, dan Yesus telah mengutus dan perintahkan mereka memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Bukan mendoakan orang sakit, tapi menyembuhkan orang sakit. Orang sakit harus dilayani sampai sembuh total dan sembuh nyata. Jadi inilah ketiga alasannya yang membenarkan reaksinya Yesus. Menghardik, membentak mereka pada waktu dia dengar mereka gagal. Ini ketiga alasan yang membenarkan reaksinya Tuhan. Terus Yesus berkata, bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, menegur setan itu, lalu keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Nah, bagaimana caranya Yesus melakukan mujizat ini? Dengan berdoa, dengan tindakan imamat, atau tindakan profetik? Nggak ada, saudara. Dengan memakai otoritasnya saja. Dengan menegur setan itu dengan keras. Dengan keluar perintah. Dia mengeluarkan perintah kepada setan itu. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Mereka bingung. Karena Yesus sudah berikan kepada mereka otoritas dan tenaga kesembuhan. Jadi mereka bingung. Mereka gagal. Apakah oleh karena mereka tidak punya otoritas? Tidak. Tuhan sudah berikan kepada mereka otoritas. Jadi bukan karena mereka kurang otoritas. Bukan. Mereka sudah diberi otoritas. Apakah karena tidak ada yang nyanyi-nyanyi dan menari-nari waktu mereka berusaha usir setan itu? Tidak, saudara. Nanti kita akan lihat kenapa mereka gagal. Nanti sebentar, ya. Sebelum itu, mari kita selidiki hal ini lebih lanjut lagi. Ada 4 alasan yang kita biasanya berikan mengapa orang sakit tidak disembuhkan sewaktu kita melayani mereka. Ada 4 alasan. Alasan yang pertama, kalau orang itu tidak sembuh, kita berkata, wah, itu bukan kehendak Tuhan. Kita juga berkata, wah, ini bukan waktunya Tuhan untuk menyembuhkan dia. Alasan yang ketiga,
wah, orang sakit itu pasti ada dosa. Makanya Tuhan tidak menyembuhkan dia. Alasan keempat, wah, orang sakit itu kurang iman. Akibatnya dia tidak sembuh. Nah, begini. Beberapa dari keempat alasan ini bisa kadang-kadang berlaku. Terutamanya pada waktu kita melayani orang percaya. Salah satu syarat untuk orang percaya disembuhkan ialah dia mengaku dosa. Dia mengampuni orang yang pernah bersalah menyakiti dia. Itu kondisi buat orang percaya disembuhkan. Jadi kadang-kadang orang percaya tidak mau mengakui dosanya, tak mengampuni orang lain. Jadi dia tidak jadi sembuh oleh Tuhan. Jadi beberapa dari keempat alasan ini bisa kadang-kadang berlaku, saudara. Tetapi kalau kita bilang, wah, dia nggak sembuh karena bukan kehendak Tuhan, nggak sembuh karena bukan waktunya Tuhan, sebetulnya saudara, kita menyalahkan Tuhan. Amin. Sebetulnya menyalahkan Tuhan. Kita bilang kau bukan kehendaknya, bukan waktunya, jadi sebetulnya kita menyalahkan Tuhan apabila orang itu tidak sembuh. Tapi bagaimana kalau bukan salah Tuhan? What if it's not God's fault? Kalau bukan Tuhan yang salah, kita akan berkata, wah, orang sakit itu berdosa. Orang sakit itu kurang iman. Artinya kita menyalahkan orang sakit itu apabila dia tidak sembuh. Enak aja, saudara. Enak aja. Kita jarang menyalahkan diri sendiri apabila orang yang sakit itu tidak sembuh. Jarang kita menyalahkan, tidak pernah kita menyalahkan diri sendiri, saudara. Tetapi di sini, alasan apa yang Yesus berikan, mengapa anak itu tidak disembuhkan, apa alasan yang sebenarnya, saudara? Mari, murid-murid Yesus bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu, Tuhan? Mengapa? Ia berkata, ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kamu kurang percaya. Salah kamu sendiri karena kamu kurang percaya. Kamu gagal karena kamu kurang iman. Yesus menyalahkan murid-muridnya yang imannya kecil. Mereka gagal. Itu salah sendiri karena imannya kecil. Inilah kegagalan mereka yang pertama yang dicatat pada keempat Injil. Kemudian hari, mereka gagal 2 kali lagi yang kami akan selidiki nanti. Kesalahan siapa mujizat ini dia terjadi? Kesalahan siapa? Kesalahan murid-muridnya, saudara. Jelas. Nah, apakah karena mereka kurang urapan, saudara? Tidak. Mereka kurang iman. Kurang iman. Kurang iman. Kurang iman macam apa, saudara? Nanti kita akan lihat. Sebentar ya. Sebentar. Kalau orang sakit tidak sembuh, apakah biasanya kita menyalahkan diri kita? Dengan berkata, wah, aku yang salah. Aku yang kurang iman. Tidak pernah kita menyalahkan diri sendiri. Biasanya kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang sakit itu. Nah, sekarang kita berbalik kepada jawaban Tuhan pada ayat 20 tadi. Yesus menjawab mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja. Nah, menurut bahasa Yunani, terjemahan yang benar adalah iman seperti biji sesawi. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, bukan iman sebesar biji sesawi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahannya iman sebesar biji sesawi, salah. Terjemahan itu salah, saudara. Menurut bahasa Yunani, yang Yesus katakan adalah
sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja. Terjemahan sebesar itu salah, saudara. Menurut bahasa Yunani, terjemahan yang benar adalah iman seperti biji sesawi. Satu biji sesawi itu kecil sekali, saudara-saudari. Yesus baru saja membentak murid-muridnya karena mereka kurang iman. Imannya kecil. Jadi Tuhan tidak mau murid-muridnya Tuhan tidak mau murid-muridnya punya iman sebesar biji sesawi saja. Kerana baru saja dia membentak mereka kerana iman mereka kecil. Dia enggak mau mereka punya iman sebesar biji sesawi saja. Jadi fokusnya bukan kepada besarnya biji sesawi itu, melainkan kepada ciri-cirinya. Minggu depan kami akan mendalami ciri-ciri daripada iman yang memindahkan gunung, yaitu iman yang seperti biji sesawi. Tuh, iman seperti biji sesawi. Kembali, Matius 17 ayat 20. Diulangi lagi. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini. Kamu yang keluar perintah kepada gunung. Bukan Tuhan, bukan Bapa kami, tapi kamu, murid-murid Tuhan. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, akan taat kepada perintahmu. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Murid-murid Yesus yang punya iman yang memindahkan gunung. Jadi kenapa mereka gagal usir setan yang ini? Karena mereka kurang iman yang memindahkan gunung. Itu sebabnya mereka gagal usir setan itu. Kurang iman seperti biji sesawi. Kurang iman yang memindahkan gunung. Nah, itu biasanya kenapa kita gagal usir setan. Kenapa seringkali kita gagal menyembuhkan orang sakit. Karena kita kurang iman yang memindahkan gunung. Nah, mari kita menyelidiki iman yang memindahkan gunung. Mountain moving faith. Iman seperti biji sesawi dapat memindahkan gunung, dapat menyembuhkan penyakit dan mengusir setan-setan, dan melakukan hal-hal yang mustahil. Ini untuk murid-murid Yesus. Kalau punya iman seperti biji sesawi, kalian akan dapat menyembuhkan orang sakit, usir setan. Tuhan akan memakai kalian untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Nah, para murid gagal mengusir setan itu karena mereka kurang iman seperti biji sesawi, yaitu kurang iman yang memindahkan gunung. Nah, itulah iman yang kita perlu. Iman yang memindahkan gunung. Iman yang memindahkan gunung dapat memindahkan sakit penyakit dan memindahkan setan-setan sama saja. Gunung ini mewakili sakit penyakit dan setan-setan. Dan ya, lain macam gunung juga, ya. Terus Yesus berkata, ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa. Nah, begini. Bagaimana kita dapat menafsirkan ayat ini? Nah, biasanya kita bilang setan itu terlalu kuat untuk kita, dan hanya dengan berdoa kepada Tuhan, setan itu akan keluar. Itu terjemahan, ya, penafsiran yang biasa, saudara. Tapi tafsiran itu sama sekali tidak masuk di akal, saudara. Pada waktu mereka coba usir setan itu, Yesus sangat kecewa. Sangat kecewa. Jadi penafsiran ini tidak masuk di akal, saudara. Penafsiran yang benar begini. Doa puasa itu menghasilkan
akan menyebabkan iman yang memindahkan gunung yang bertambah besar dan kuat. Sehingga murid-murid bisa mengusir setan-setan. Dan sehingga mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi begini, sebelum kita coba usir setan, menyembuhkan orang sakit, memindahkan gunung, kalau gunung itu agak besar, kalau setan itu agak galak, atau penyakit itu agak serius, boleh saja doa puasa dulu. Karena pada waktu doa puasa, iman kita makin naik, makin kuat. Yaitu iman yang memindahkan gunung itu. Dikuatkan sampai kita nanti pada waktu menghadapi setan atau penyakit itu, setan itu akan lari, penyakit itu akan sembuh. Jadi sebelum, kalau perlu iman yang memindahkan gunung yang lebih kuat, ya silakan doa puasa dulu. Kalau mau menghadapi gunung yang agak besar, silakan doa puasa dulu, mempersiapkan diri sendiri dengan iman yang cukup kuat untuk memindahkan gunung itu. Ingat menurut Lukas 9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai segala, itu menurut bahasa Yunani, untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi, kuasa ini yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya seharusnya cukup untuk usir setan itu. Seharusnya cukup. Jadi yang kurang bukan otoritas, bukan kuasa, yang kurang adalah iman mereka. Mereka kurang percaya. Mereka kurang iman yang memindahkan gunung. Dengan kuasa atau otoritas yang Yesus sudah berikan kepada mereka, seharusnya murid-muridnya berhasil usir setan ayan itu. Seharusnya. Murid-murid gagal mengusir setan ayan itu oleh karena mereka tidak punya iman yang memindahkan gunung. Mereka tidak yakin. Mereka bimbang setan itu akan keluar dalam nama Yesus. Artinya, kurang iman yang memindahkan gunung. Tidak yakin, bimbang, ragu. Mereka meragukan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada mereka untuk mengusir segala setan-setan. Otoritas itu diragu-ragukan, saudara. Akibatnya mereka gagal. Setan itu tidak keluar. Kalau di hati kita ada bimbang, ada keraguan, kita akan gagal. Kita akan gagal pada waktu keluar perintah kepada musuh kita. Nah, minggu depan sesi 4, kita akan belajar ciri-ciri iman yang memindahkan gunung. Dan iman perwira yang menghirakan Yesus. Saudara mau punya iman seperti itu yang menghirakan Yesus. Jadi minggu depan datang lagi kita belajar iman yang mengherankan Yesus. Nah, sekarang saya stop sharing dan kita akan mulai menyembuhkan orang sakit sebentar lagi. Nah, sekarang saudara-saudari boleh unmute begini saya mau mulai dengan orang yang sakit jantung. Kalau ada orang sakit jantung yang hadir yang sekarang ini mengalami seperti kurang bernafas, kurang tenaga. Sekarang mengalami akibat dari sakit jantung, saya ingin melayani. Karena nanti kekuatan akan dibalikkan. Itu pernafasan akan dipulihkan. Ada siapa yang pada saat ini punya gejala-gejala daripada sakit jantung? Ada siapa yang ingin disembuhkan pada saat ini? Silakan buka suara. Silakan angkat tangan. Kalau ada yang punya sakit jantung yang mau disembuhkan. Ibu Robah Nah, Ibu Robah, apakah pada saat ini ada gejalanya sakit jantung itu? Iya Pak. Udah sekitar 5 tahun ya. Dulu pernah
operasi tiroid. Setelah itu jantung berdebar-debar, detaknya nggak normal, suka lemes. Jadi sekarang lemas, ya, kurang tenaga, betul? Sering lemas. Sekarang ini lagi lumayan enak. Lumayan. Apakah ada sakit? Ada mengalami kesakitan di jantung? Ada? Debar-debar, detaknya nggak normal. Suka gitu tuh. Ya, pada saat ini ya. Jadi berdebat-debat tidak normal pada saat ini. Bagus, ya. Jadi sekarang kita akan layani dan nanti ibu dites, ya, dites. Karena nanti harus kembali normal detak-detaknya. Amin. Begini, Amen. Kalau kita dalam rangka penginjilan melayani orang yang sakit, mujizatnya harus langsung, betul nggak? Nggak boleh tunggu. Kalau orang misalnya orang Muslim punya sakit jantung, kita melayani dia, seharusnya langsung sembuh, baru dia percaya kepada Isa, betul nggak? Jadi sama dengan ibu. Ini mujizat harus sekarang ini. Harus cepat. Nggak boleh besok atau minggu depan. Harus pada saat ini ibu disembuhkan. Harus pada saat ini itu detak-detaknya kembali normal. Amin. Amin, Bu? Oke. Jadi nanti setelah dilayani, dites. Apakah udah balik normal atau tidak? Nanti, ya. Amin. Oke. Nah, begini. Saya tidak akan berdoa. Ibu sudah banyak berdoa. Amin. Itu sudah banyak berdoa. Jadi saya tidak berdoa lagi. Saya akan keluar perintah saja. Amin. Seperti Yesus. Nah, bagaimana kalau tenaga? Kalau tenaga kesembuhan itu dialirkan lewat penumpangan tangan. Ya. Nah, apakah ada orang percaya di situ bersama-sama ibu yang bisa meletakkan tangan atas ibu? Ada? Ada, Pak. Ada suami. Suami. Minta dia datang. Suami sudah percaya, betul? Sudah percaya kepada Yesus? Jadi dia bisa meletakkan tangan atas jantung ibu. Jadi ya, minta dia datang. Saya mau supaya on screen, ya. Di mana? Tunggu, ya. Stop video, spotlight for everyone. Tuh, ibu. Nah, begini, Pak. Tangannya diletakkan atas jantungnya. Ya. Nah, kita nggak usah tutup mata karena kita bukan doa. Kita keluar perintah. Misalnya kalau Papa perintahkan anjing duduk, apakah tutup mata dulu? Ya, tidak. Tidak, ya. Pada waktu keluar perintah kepada bawahan, kita tidak tutup mata. Tidak tutup mata karena penyakit itu adalah bawahan kita, musuh kita, bawahan kita. Sekarang kita hantam, kita menyerang musuh ini, yaitu sakit jantung. Amin. Kalau kita mengharapkan musuh, boleh tutup mata tidak? Enggak boleh. Kita hantam, kita menyerang. Amin. Itu namanya otoritas. Ini senjata. Otoritas itu senjata menghantam musuh kita dalam konteks penginjilan. Amin, Bu. Jadi ibu enggak usah tutup mata. Nanti saya keluar perintah. Bapak Ibu ikut saja. Ikut keluar perintah. Perintah ini diarahkan kepada penyakit. Kita hantam dalam nama Isa, dalam nama Yesus. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu ikut. Buka suara. Semua ikut. Semua yang hadir ikut saya keluar perintah. Dengan iman yang memindahkan gunung. Dengan tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Dengan keyakinan. Karena penyakit ini adalah bawahan kita. Dia harus tunduk. Dia harus taat kepada perintah kita. Ini bawahan. Jadi pada waktu keluar perintah kepada bawahan, yakin. Tidak ada bimbang, tidak ada ragu. Tapi dengan keras. Betul? Ngerti, ya? Ngerti. Ini musuh. Musuh yang adalah bawahanmu. Penyakit ini adalah bawahanmu. Jadi kita keluar perintah dengan keyakinan, dengan keras, dengan tegas, dengan tidak ada bimbang atau ragu. Betul? Udah. Nah, sekarang ikut saya, ya.
Ikut saya. Nah, perintah ini diarahkan kepada jantungmu, ya. Nah, semua ikut saya. Semua buka suara. Dalam nama Yesus, aku menghardik sakit jantung ini. Ibu, tanganmu jangan bergerak, tanganmu tenang saja. Tenang saja. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jantung ini berdebar dengan normal. Jantung ini berdebar dengan normal. Normal dalam nama Yesus. Normal dalam nama Yesus. Jantung ini disembuhkan, dipulihkan. Jantung ini disembuhkan, dipulihkan. Berdebar dengan normal, total dalam nama Yesus. Berdebar dengan normal, total dalam nama Yesus. Semua roh sakit penyakit keluar. Semua roh sakit penyakit keluar. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Jadilah Jantung sembuh. sembuh total. Jantung sembuh total. Pulih total. Sembuh dalam Total. Berdebar dengan normal. Berdebar dengan normal. Mulai sekarang. Mulai Mulai sekarang. sekarang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Dalam nama Yesus. Mulai sekarang. Ditangking dalam nama Yesus. Sakit King dalam nama Yesus. sembuh dalam nama Yesus. sembuh dalam nama Sembuh dalam nama Yesus. Semua ketakutan hilang. Sembuh dalam Semua ketakutan hilang. Sembuh dalam nama Isa Al-Masih. Sembuh dalam nama Isa Al-Masih. Nah, Nah, Ibu sekarang bangun berdiri, Bu. Coba tarik nafas. Bangun berdiri. Bangun berdiri dalam nama Isa. Bangun berdiri. Bangun berdiri. Tarik nafas. Tarik nafas. Yang dalam-dalamnya, tarik nafas dalam nama Yesus. Nah, bagaimana jantungnya, Bu? Bagaimana rasanya? Udah enak, Pak. Udah enak. Oke. Begini, Bu. Kalau udah enak, bangun berdiri, sekarang bergerak. Lari-lari. Lari-lari. Bangun berdiri. Lari-lari. Lari-lari sekarang. Dalam nama Yesus. Kalian perlu minum omeprazol nggak ya? Bagaimana rasanya jantung itu? Bagus, Pak. Bagus, segar. Tidak lemas lagi. Tidak lemas lagi. Sembuh dalam nama Yesus. Oke, puji Tuhan. Nah, begini. Dilanjutkan, Pak, dilanjutkan tiap hari yang sama, ya, yang sama meletakkan tangan atas jantungnya. Keluar perintah, tidak boleh balik lagi. Sakit jantung tidak boleh balik lagi dalam nama Yesus, sembuh total selama-lamanya dalam nama Isa Al-Masih. Ya. Dalam nama Yesus. Tiap hari. Jangan biar dia balik. Ya. Amin. Ini terserah ibu, terserah bapak. Punya otoritas. Dilarang balik kembali. Itu kalian punya otoritas. Amin. Jadi tiap hari meletakkan tangan, keluar perintah, jangan balik lagi, sembuh total dalam nama Isa Al-Masih. Amin. Amin. Yes. Come on. What do you? Ya. Dan ibu begini, kalau ada orang yang pernah bersalah terhadap bapa ibu, mereka diampuni. Harus diampuni dari hati. Amin. Kalau tidak diampuni, karena kenapa? Kalian adalah orang percaya. Jadi di hadapan Tuhan ada tanggung jawab mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi penting sekali. Kalau kita tidak mengampuni mereka, penyakit bisa balik. Ya, kalau mereka tidak diampuni, penyakit bisa balik. Jadi dari hati mereka diampuni. Amin. Nah, Amin, Pak. kalau bagi orang yang belum percaya, tidak ada syarat mengampuni orang lain dulu. Kalau bagi orang belum percaya. Tapi kalian sudah percaya, jadi di hadapan Tuhan ada tanggung jawab harus mengampuni orang lain sesuai dengan perintah Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin, Pak. Ya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau melayani orang lain yang mau disembuhkan. Begini ya. Saya akan melayani satu kali saja untuk semua yang menderita sakit penyakit. Karena kenapa? Otoritas itu tidak dibatasi oleh jumlah. Misalnya begini.
Umpamanya saudara punya 10 ekor anjing. Ya, piara 10 ekor anjing. Kalau kita mau dan umpamanya semua 10 itu ada di depan kita. Kalau kita mau 10 anjing itu duduk, apakah boleh enggak perintahkan satu kali saja dan semua anjing akan duduk? Bisa tidak? Bisa. Ya, enggak usah mereka diperintahkan satu demi satu. Satu kali saja diperintahkan ke 10 anjing itu harus duduk. Ya. Demikian juga sakit penyakit adalah bawahan kita. Jadi sekarang saya akan keluar perintah kepada semua sakit penyakit yang menyiksa saudara-saudari. Amin. Jadi ada yang akan disembuhkan. Akan yang nanti akan disembuhkan. Jadi begini, siapa saja yang mau disembuhkan dari sakit penyakit, nanti meletakkan tangan atas tempatnya. Kalau sakit kepala, tangannya atas kepala. Kalau sakit pinggang, tangannya atas pinggang. Kalau sakit perut, kepalanya, tangannya atas perut kita. Kalau sakit bahu, kalau nggak bisa angkat tangan, ya meletakkan tangan atas bahu itu. Amin. Ya, di mana saja ada sakit penyakit sekarang, tanganmu diletakkan di situ. Dan sambil itu kita akan keluar perintah. Semua ikut saya keluar perintah. Ya. Dan habis itu saudara tes, coba menjalankan apa yang tadi tidak bisa dijalankan. Pasti ada yang akan sembuh dan yang sudah sembuh akan bersaksi. Ya, akan bersaksi. Udah siap? Nah, sekarang buka suara, ikut saya keluar perintah dengan iman yang memindahkan gunung. Dengan yakin, dengan tidak ada bimbang atau ragu. Amin. Mari sekarang ikut saya dengan tegas, dengan keras sekali. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit hilang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Roh sakit penyakit keluar. Batu kriak saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Sakit hilang. Sakit diabetes hilang. Dalam nama Yesus. Sakit darah tinggi hilang. Dalam nama Yesus. Semua tumor hilang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua sakit pinggang hilang. Sakit leher hilang. Sakit pinggang hilang. Pergi. Keluar. Dalam nama Yesus. Jangan balik kembali. Dalam nama Yesus. Yesus menyembuhkan engkau. Amin. Nah, ada yang sudah sembuh. Coba bersaksi yang sudah sembuh. Bersaksi, silakan. Silakan unmute dan beri kesaksian. Kalau sudah sembuh. Siapa? Ibu Ivana. Coba unmute. Silakan bersaksi. Ya. Iya, Pastor. Ya. Hidungku tadi barusan mampet, sekarang udah long. Hidung. Coba diulangi lagi, Bu. Hidungnya mampet, udah plong. Terus perutnya kembung. Ya. Ada plong. Dan sekarang? Bagaimana sekarang? Sekarang hidungnya plong. Sekarang mulai kurang. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa lagi? Ya, silakan kalau mau bersaksi terus. Ada apa lagi? Keluarga. Kenapa, Bu? Pastor minta didoain. Oh, masih perlu didoain. Ya, nanti
Okey. Mari sekarang Sekeluarga kena COVID. COVID tadi ya. Okey. Virus COVID mati. Okey. Nah, sekarang kita melayani satu kali lagi. Ya, diulangi ya. Semua ikut saya. Did she say COVID, Lucio? Dalam nama Yesus. Nama Yesus, roh COVID Sembuh total. dengan jam Sembuh total. Virus mati. Virus COVID mati dalam nama Yesus. Sembuh dari COVID. Semua gejala-gejala COVID keluar, hilang, pergi dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Semua sembuh dalam nama Isa Al-Masih. Semua gejala-gejala penyakit hilang, hilang, hilang. Semua gejala dari COVID hilang, pergi, sembuh, sembuh. Yesus menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Sembuh total. Semua gejala hilang dalam nama Yesus. Yesus menyembuhkan engkau. Sakit penyakit hilang semua. Roh sakit penyakit keluar semua. Jangan balik lagi. Yesus menyembuhkan engkau. Selama-lamanya. Haleluya. Nah, siapa sembuh? Siapa sembuh? Bersaksilah. Ya, Dalam nama Yesus. Bagaimana sekarang? tadinya gejalanya tuh kembung, nggak enak. Sekarang udah plok, perutnya udah keluar anginnya, terus lehernya udah enakan, hidungnya udah nggak mampet. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi kadang-kadang kita harus melayani 2 kali atau 3 kali atau 4 kali, pokoknya sampai sembuh total. Jadi jangan hanya 1 kali saja. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit buta. Dia harus 2 kali meletakkan tangan atas matanya. 2 kali. Jadi apalagi kita. Seringkali waktu kita melayani orang sakit 2 kali, 3 kali, 4 kali. Pokoknya sampai sembuh total. Siapa lagi sudah sembuh? Beri kesaksian. Siapa lagi? Saya, Pastor. Saya gatal-gatal tadi di kaki, di payudara, terus saya hardik tadi, sekarang sembuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang sembuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Satu lagi. Ada satu lagi kesaksian. Satu lagi. Saya juga Pak Ya, William. silakan. Jadi saya batuk minyak. Sekarang setelah ditengking dalam nama Yesus, rada-reda, tenggorokan rasa gatal hilang total. Puji Tuhan. Amin, Puji amin. Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Nah, sekarang sebentar lagi saya mau pergi, tapi nanti begini ya, Pak Boas diteruskan bagi yang masih mau disembuhkan, masih mau dilayani, Pak Boas diteruskan saja. Dan ingat, setiap orang harus disembuhkan. Kita menjalankan otoritas dengan tegas sampai orangnya sembuh pada saat itu. Jadi mereka disembuhkan bukan oleh iman saja, tapi sembuh nyata. Itu yang penting. Harus sembuh nyata. Jangan hanya sembuh oleh iman saja. Kalau orang belum percaya, mereka nggak terima sembuh oleh iman. Amin. Jadi harus sembuh nyata. Jadi Pak Boas, mereka dilayani sampai sembuh nyata. Lewat kesaksiannya. Amin. Amin. Nyata. Jangan hanya sampai sembuh iman saja. Ya, siapa tahu sembuh nggak sembuh. Ya, kalau sembuh oleh iman, siapa tahu harus sembuh nyata. Nah, itu untuk penginjilan. Untuk menjangkau orang luar harus nyata. Jadi Pak Boas, sekarang silakan mereka dilayani sampai sembuh nyata melewat kesaksian. Amin. Terima kasih Pastor William. Ya, dan bagi yang lain, kalau hari ini belum sembuh, diteruskan saja. Besok, lusa diteruskan dan akan disembuhkan. Dihantam dalam nama Yesus. Oke, puji Tuhan. Malam Jadi, ini harus sembuh semuanya. semuanya Dalam harus nama Yesus. sembuh.
harus sembuh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bukan kita maksa Tuhan loh. Ya, oke. Bukan kita maksa Tuhan. Kita penyakit. paksa bawahan kita. Kita paksa anjing kita. Penyakit itu, setan itu yang kita paksa. Kita bukan paksa Tuhan. Tuhan sudah mau menyembuhkan kita. Kehendak Tuhan ialah kami sembuh. Jadi kita hanya melaksanakan kehendak Tuhan saja dengan menjalankan otoritas. Amin. Oke, Pak Boas, banyak terima kasih. Pak William, interupsi sebentar ya. Minggu depan, Kamis depan, Pak William masih pimpin doa. Minggu depan istri saya, Ibu Lucio. Itu giliran dia. Tapi dia lebih galak lagi. Dia lebih galak daripada saya. Amin. 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 Jadi minggu depan datanglah, ya, datanglah. Kita bergiliran. Untuk seminar ini kita bergiliran, ya. Puji Tuhan. Jadi sekarang kita sebentar lagi saya akan pergi